Selamat datang di Golden Senior. Siaran ini berisi pembacaan cerita pendek dari tokoh-tokoh cerpenis-cerpenis pilihan. Selamat menyaksikan. Padam, karya Ari Sembiring. Pengisi suara: Alex sebagai Robin, Adika sebagai Bram, Marvel sebagai Pak Rahman, Adrian sebagai Pak Lastri, Kristo sebagai Pak Sarma, Nathanael sebagai Pak Dia. Sinar mentari semburat menunggu siku-siku jendela hangat membelai. Pemanggang roti itu mengeluarkan bunyi khasnya, tanda bahwa roti tuannya siap disantap. Dengan segelas kopi panas dan roti panggang seadanya ala anak bujangan, Robin siap melanjutkan rutinitasnya berangkat ke salah satu kantor pemerintahan di kota Palangkaraya. Gaji sebagai pegawai negeri sipil sudah lebih cukup untuk membiayai dirinya yang hidup bernaung di kota. Sesekali orang tuanya di kampung berkunjung ke kota, sekedar menghirup keringat anaknya untuk melepas rindu. Itu ia keluar dari pintu yang sama ketika masuk, menundukkan engsel pintunya lalu segera meraih sepatu yang berada di rak 3 tingkat dekat pintu. Dengan menenteng sepasang alas kaki mengkilap itu, ia duduk di kursi kayu panjang teras buatan tangannya sendiri. Sebelum membungkus kakinya, ia mengirai kos kaki itu hingga debunya membaur berteman oksigen pagi. Seketika itu juga kepalanya beringsut. Pandangannya tertuju pada rumah tetangga sisi kirinya. Bangunan dengan lampu teras terus terjaga sepanjang hari, bak api abadi yang tak pernah padam. Semenjak setahun setelah pemilik rumah sebelumnya pindah, ia tak pernah mengetahui siapa yang bernaung dalam rumah di sampingnya itu. Dia seseorang lelaki muda yang tinggi dan berkacamata. Ujar Pak Rahman, tetangga rumah depan menjelaskan. Bahkan Pak Rahman, tetangga yang dikenal renceng mulutnya di perumahan ini, hanya pernah sekali saja bertemu dengannya. Beberapa tetangga juga menaruh curiga terhadapnya. Berita-berita tak teruji kebenarannya pun mulai berseliweran di percakapan warung sayur perumahan. Beberapa ibu-ibu mengatakan bahwa dia seorang teroris karena mengaku pernah mendengar suara bedil dari rumah itu. Ada juga yang mengatakan lelaki itu pengikut setan, alasannya karena rumah itu selalu gelap gulita. Lebih parahnya bahkan, sampai ada yang mengatakan lelaki muda penghuni rumah itu adalah seorang ateis. Kalau dia ateis, kenapa harus menghindar ketika diajak berbicara? Kata Pak Lastri menyanggah saat membeli sayur di warung Pak Alim. Karena dia benci orang-orang beragama dong, Bu. Jawab bapak-bapak lainnya yang nimbrung sembari mencekau seikat daun ubi di tangannya. Kakinya kini telah terbungkus rapi dalam balutan benang katun hitam, lalu satu persatu mendongkak dijodohkan dengan sepatu kilatnya. Lelaki itu membuka pagar rumah lalu menginjak tuas mesinnya. Beberapa kali ia menguncangkan kaki minyak di muka perutnya agar lahap mengonsumsi bahan bakar. Motornya melaju meninggalkan rumah, juga menjauh dari bangunan yang berpancarankan lampu teras sepanjang hari. Ketika matahari menunjukkan lelahnya dengan perlahan terjatuh ke ufuk barat, Robin juga tiba dengan lelah terbit menusuk-nusuk pundaknya. Wajahnya licin kusam dengan rambut meringkuk karena minyak rambutnya kehabisan daya. Goresan senja hari itu menemaninya dalam lelah. Perlahan kembali dibukanya pagar hijau yang suara decitannya membuat bulu Roma bergidik ngilu. Mirip nyanyian trio pengamen anak kecil perempatan jalan. Langkahnya tak secekatan pagi tadi. Sejenak dipandangnya rumah tetangga sebelahnya. Lampu teras rumah itu tetap menyala dengan kisi-kisi gelap gulita. Padahal pagi tadi dalam rumah itu berderang dengan lampu ruang tamu menyala. Sepertinya lampu teras itu benar-benar tak mengenal keadaan semesta. Dalam geming, Robin sadar tak pernah bertemu dengan pemilik lampu teras itu. Malam itu terdengar sedikit bising mengalahkan suara para jangkrik yang menghibur di pekat malam. Beberapa orang berbaju putih tebal keluar dari mobil milik puskesmas kecamatan terdekat. Sirene mobil itu tampak angkuh bisu dengan kelap-kelip merah biru bergantian menyeruak jendela. Langkah mereka terdengar ramai dengan suara gesekan sisi plastik yang membungkus tubuh. Beberapa tetangga memantau dari kejauhan, ada juga yang menyibak gorden perlahan-lahan yang menutup jendela rumahnya. Ada juga yang seperti Robin dengan tidak sengaja membuka pintu lalu melihat sekelompok manusia berbaju plastik putih serba tertutup itu masuk ke rumah si pemilik lampu teras menyala. Ayo kita kembali. Kata seorang lelaki berbaju alat pelindung diri berada di teras rumah berseru kepada temannya. Setelah 20 menit berada dalam rumah misterius itu, sekelompok orang-orang berbaju plastik tebal itu pergi. Pintu rumah kembali tertutup rapat-rapat. Lampu ruang tamunya kembali mati dan akan hidup jika siang hari. Tetapi malam itu semuanya gempar. Paman pemilik warung sayur sudah mempunyai strategi jitu memikat perhatian ibu-ibu untuk berbelanja besok pagi. Mulai dari menawarkan sayur segar hingga memancing dengan gosip seorang warga terinfeksi virus corona.
Saya melihatnya, Bu, dari balik jendela saya. Kata Pak Sarma yang menjadi saksi melihat pertama kali tenaga medis penanganan corona itu keluar dari mobil. Jangan-jangan dia itu positif corona. Pak Diah membuat praduga terlihat nyata. Kalau dia positif juga sebenarnya tidak apa, Ibu. Dia juga kan jarang keluar rumah. Tutur Pak Lastri sedang menimbang timun yang hendak dibelinya. Tapi kalau seandainya dia keluar rumah saat kita tidak tahu gimana? Virus corona bisa menyebar dari udara lah, Bu. Pak Diah sambung tak mau kalah. Semua informasi mengenai kedatangan kelompok berbaju alat pelindung diri dengan kilat menyebar ke setiap topik pembicaraan warga perumahan, termasuk juga Robin yang tengah berbincang dengan Pak Diah yang asik menyiram tanaman di sela-sela rumahnya. Hati-hati nak Bin, kamu paling dekat dengan rumahnya. Ujar Pak Diah sembari mengedar pancuran selangnya. Padahal Robin melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Kejadian itu sebenarnya membuatnya sedikit risau. Kota ini memang termasuk dalam dengan tingkat penyebaran cukup parah. Buktinya saja hingga saat ini sudah terdapat 1.000 kasus lebih terdeteksi dalam kota ini. Wajar saja bila corona menjadi momok menakutkan bagi warga perumahan. Namun seiring itu, Robin juga terjanggal dengan penasaran yang menjadi-jadi tentang siapa dan apa yang terjadi pada tetangga misteriusnya itu. Apa yang bisa kulakukan untuk membantunya? Guman Robin dalam renungan malam sebelum terlelap. Lalu ide itu muncul setelah kelopak matanya mekar. Dalam pikirnya setiap orang dalam keadaan apapun pasti membutuhkan makan. Robin yang sebelumnya membeli bubur ayam di pagi minggu libur itu teringat akan tetangganya. Tangannya meraih 2 bungkus bubur ayam yang dibelinya di persimpangan. Bersama skuter, ia berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Membunyikan bel berulang kali namun tetap tak terbalas. Bunyi bel kesekian itu membuat Robin menyerah. Ia menggantungkan bubur ayam dalam kantongan hitam di pagar rumah lalu pergi kembali. Apa itu, Nak Robin? Ujar Pak Lastri yang sedang memotong dedaunan liar di tanamannya bertanya. Makanan, Bu. Sepertinya orang yang terinfeksi corona juga butuh makan. Akan sangat gawat kalau beliau keluar mencari makan, Bu. Jawabnya kepada Pak Lastri. Kau mengenalnya? Tanya Pak Lastri ragu. Setelah ini, dia pasti akan mencari tahu siapa pengirim makanan ini, Pak. Saya membayangkan berada di posisinya. Mungkin ketika seperti itu, dia bukanlah yang menolong saya. Tetapi bisa jadi Pak Lastri, Pak Diah, atau lainnya. Dulu pada saat saya sakit, Pak Lastri juga sering mengantarkan saya makanan. Jadi, kebaikan sama seperti corona, menular, Bu. Ujarnya dengan senyuman takzim ke Pak Lastri tengah berdiri menggenggam tangkai sapu lidi. Pak Lastri tersengat peranggai dermawan. Lalu lelaki kepala 3 itu berjalan menuju pagar hitam tetangga misterius. Tangannya menggantungkan makanan berupa ayam goreng serundeng lengkap dengan sayur rebusan dan nasi hangat rapi dalam kotak makanan. Namun saat tiba, lelaki itu terkejut dengan menghilangnya kantong plastik berisi bubur yang tadi diberikan oleh Robin. Ternyata dia juga memakannya. Guman Pak Lastri menopang dagunya menduga-duga. Tindakan Pak Lastri mengundang perhatian Pak Diah dari kejauhan. Matanya bertambah jeli melihat Robin yang setiap sore selalu menggantungkan makanan di pagar. Acap kali Pak Diah bertanya tujuan Pak Lastri yang selalu menggantungkan makanan di pagar hitam itu. Agar dia tidak keluar mencari makan, Pak. Kalau dia keluar, kita juga dalam bahaya. Jawab Pak Lastri dengan pertanyaan berlipat Pak Diah. Banyaknya kantongan plastik bersangkut di pagar rumah lelaki misterius itu mengundang gelombang besar bantuan tak terhenti-henti dari warga sekitar. Beberapa dari mereka memberikan buah-buahan, paket sembako, makanan ringan, hingga vitamin. Tak kalah lengkap dari bantuan sosial dari kelurahan. Sesekali anak-anak mereka menitipkan ucapan semangat yang dituliskan di kertas lalu diselipkan dalam plastik. Berjalannya waktu, para warga semakin semangat memberi. Pagar itu sepi di pagi hari dan tergantung penuh di siang hari. Keadaan itu berulang dan berulang terus hingga menghebohkan. Bahkan beberapa wartawan kelas koroco hingga kakap mulai datang, mewawancarai warga sekitar, menggali informasi dari apa yang telah terjadi. Para warga di perumahan ini memang selalu bergotong royong dan saling menolong. Kata Pak Diah diwawancarai wartawan salah satu televisi swasta. Malam itu Robin terhanyut menikmati latutan musik pop kegemarannya. Badannya tenggelam dalam kursi sofa di muka televisi. Kelelahan selepas bekerja harus dibayar dengan suasana santai di rumah pada malam hari. Dulu melodi musik pop yang dikonsumsi kupingnya bersama seruput kopi racikannya sendiri sudah sangat cukup membuatnya merasakan aroma surga. Hingga seseorang muncul memaksakannya harus mendinginkan permukaan kursi sofanya sejenak. Bel rumah berbunyi sepotong-potong namun cukup terdengar jelas di telinga Robin.
Sebenarnya ia merasa heran. Semenjak pandemi melanda dan new normal menggema, ia tak pernah pun menerima satupun tamu. Semua orang tahu bahwa saat ini bukan waktu yang baik untuk mengunjungi orang lain. Selamat malam. Sapa lelaki yang terlihat muda berusia 20 tahun dengan kacamata melindungi bola matanya. Kumisnya terlihat tipis bersambung dengan bulu-bulu halus sekitar pipi hingga dagu. Lelaki itu terlihat sangat dewasa dengan kemeja biru muda. Selamat malam. Sapaku kembali menyambut baik. Saya minta maaf mengganggu. Saya Bram, penghuni rumah sebelah Anda. Ungkapnya dengan hormat memperkenalkan diri. Ini adalah pertama kalinya Robin melihat tetangganya itu secara langsung. Ketika selesai memperkenalkan diri, sontak ia beringsut menjauh karena tahu tetangganya itu terinfeksi corona. Keheranan pun muncul dalam diri Robin akan tetangganya itu. Datang ketika situasinya sedang pandemi seperti ini. Namun jika keadaan normal, tak sedikit pun batang hidungnya muncul ke permukaan. Benaknya menduga-duga, mungkin lelaki ini sedang membutuhkan pertolongan. Kebingungan selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Saya Robin. Sepertinya Anda telah menempati rumah itu cukup lama. Namun, kita baru berkenalan hari ini. Jawabku menyeringai. Saya minta maaf tidak pernah memperkenalkan diri sebelumnya. Sambungnya santun. Banyak yang mengira Anda teroris. Tapi saya rasa tidak mungkin. Tungkasku dengan tawa yang menerbitkan tawa kecil di wajahnya. Ada juga yang mengatakan Anda ateis. Terangku mendongkak. Saya punya agama dan percaya Tuhan. Gilirannya yang tertawa. Gelak tawa menghangatkan percakapan kami di malam itu. Kami saling mentertawakan dugaan-dugaan ibu-ibu kompleks yang terlihat konyol. Tawa itu kemudian memancingku untuk bertanya pada kejadian 2 minggu yang lalu, ketika orang-orang berpakaian APD menyergapnya di rumah. Saya tidak positif corona. Salah satu pegawai pabrik tempat saya bekerja terinfeksi virus corona. Dan pada akhirnya semua pegawai pabrik melakukan rapid test. Pada saat itu saya tidak hadir di kantor, tempat dilaksanakan rapid test massal. Sehingga petugas kesehatan yang datang ke rumah saya, alhamdulillah hasilnya negatif. Jawabnya tersenyum. Justru, saya sebenarnya ingin menanyakan hal itu, Pak. Saya menerima banyak makanan yang menggantung di pagar. Awalnya saya berpikir, pemberian ini dari beberapa pegawai saya. Soalnya mereka juga sering mengantarkan makanan. Namun semakin hari, makanan itu semakin banyak. Terakhir saya membaca ucapan di secari kertas pada makanan dengan tulisan, semoga cepat sembuh. Rasanya saya tidak sakit apa-apa. Sambungnya kembali menjelaskan tujuannya. Robin masih tetap mendengarkan dengan seksama. Cerita ini benar-benar menggelitik. Ia masih menahan tawanya karena tidak etis jika terbahak-bahak di saat orang lain sedang asik menerangkan. Saya melihat Bapak 2 hari yang lalu menggantungkan makanan di pagar saya. Sebenarnya saya sering melihat Anda dari jendela rumah. Sambungnya mengakhiri bicara. Semua warga di sini menganggap Anda positif virus corona. Petugas kesehatan itu terlihat meyakinkan. Saya juga adalah orang pertama yang menggantungkan makanan di pagar Bapak. Lalu kemudian diikuti warga lain. Saya berpikir orang yang isolasi di rumah akan kesulitan untuk masak ataupun membeli makanan keluar rumah. Setahu saya, Bapak juga tinggal sendiri. Jika Anda keluar rumah, juga akan membahayakan kami dan warga lain. Jelas Robin berbicara. Lalu kepala Robin menengadah menghela nafas. Ternyata ini salah paham. Ini menjadi pengalaman paling lucu yang pernah saya alami. Kedua lelaki itu tak mampu menampung tawanya lagi. Percakapan itu berseling tawa terbahak-bahak dari Robin yang berantai terbit di wajah Bram tetangganya. Tawa mereka berdua beriringan. Ditambah lagi dengan nyaringnya tawa Robin yang membuat Bram semakin tertawa mengocok perutnya. Begitulah orang Indonesia. Saling tolong-menolong meskipun ia tidak mengenal seseorang yang ditolongnya. Ini adalah sikap yang selalu dibangga-banggakan bangsa luar. Lanjutku dengan sedikit tawa masih terdengar. Saya minta maaf telah membuat repot warga di kompleks ini. Katanya sembari mendirikan kedua telapak tangannya. Tanda permohonan maaf. Tidak apa-apa. Mungkin jika keadaannya tidak seperti ini,
kita tidak akan pernah berkenalan sebelumnya. Masalah mengenai ini saya akan atur nantinya. Kita punya Pak Diah, si penyebar berita, yang bahkan lebih cepat dari kurir kantor pos. Robin meyakinkan semuanya baik-baik saja. Mungkin yang jadi masalah adalah beberapa televisi, swasta, dan media cetak harus menarik beritanya mengenai kompleks ini. Tambahnya membuat tawa pecah kembali bersambung. Percakapan singkat itu mengukir cerita lucu di gemerlapnya langit. Bram ternyata sosok yang baik meskipun tidak terlalu banyak bicara dan hanya asik melemparkan senyum sesekali. Dia juga menceritakan bahwa ia hanya tinggal sendirian di kota ini. Perusahaan produksi makanan tempat ia bekerja memindahkannya bertugas di kota ini. Sementara istri beserta satu anaknya yang masih balita tinggal di Palembang, kampung halamannya. Bram juga menjelaskan dirinya yang tak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Ia menyebut dirinya seorang introvert, istilah yang santer terdengar di zaman ini untuk mendeskripsikan orang-orang yang tak tertarik untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jika seperti itu, memang tidak bisa dipaksakan. Namun, paling tidak, Anda mengenalkan diri Anda pada warga sekitar. Komunikasi juga perlu, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti sebelumnya. Sanggahku mengenai introvert. Ucapan terima kasih mengakhiri percakapan mereka di malam itu. Tak lupa juga Robin mengundangnya sesekali datang ke rumahnya untuk sekedar berkunjung. Pertanyaan berlipat mengenai tetangga misterius itu telah terjawab bersama heningnya malam itu. Hari-hari selanjutnya berjalan tanpa tumpukan makanan di pagar Bram seperti sebelum-sebelumnya. Beberapa warga mengetahui kejadian sebenarnya dan tertawa terpingkal-pingkal, menertawakan kenaifannya sendiri dan membuat cerita ini berantai ke warga lainnya. 2 minggu setelah kejadian itu, Bram kembali datang berkunjung ke rumah Robin. Dengan wajah lusuh, ia menyapa Robin. Berbincang ditemani tenangnya goresan senja mencakar langit. Sore itu mereka menikmati secangkir teh. Hingga akhirnya Bram memberitahukan rencananya untuk kembali ke Palembang, kampung halaman dan tempat keluarganya tinggal. Masalahnya kali ini bukan kembali pindah tugas seperti sebelumnya, namun lebih serius lagi. Perusahaannya berhenti beroperasi karena menjadi klaster penyebaran virus corona yang berasal dari karyawannya. Produksi dihentikan seminggu sebelum pengumuman pemutusan hubungan kerja yang diutarakan pihak perusahaan dengan berat hati. Lusa, aku akan kembali ke Palembang, Katanya dengan nelangsa. Ia harus angkat kaki lebih awal dari masa sewanya menempati rumah itu. Beberapa barang elektroniknya dikirimkan melalui peti kargo, sementara barang-barang kecilnya diberikan secara cuma-cuma kepadaku dan beberapa warga komplek lainnya. Sungguh berat keputusan yang harus diambilnya, namun tidak ada jaminan juga baginya untuk hidup di kota ini tanpa pekerjaan yang tetap. Setelah kepergian Bram, cerita mengenai kesalahpahaman itu masih menjadi lelucon hangat di semua kalangan. Mulai dari bapak-bapak yang saling bertemu di warung kopi hingga ibu-ibu pencekrama sembari memilih sayur-sayuran segar. Tetapan Robin tetap tidak berubah meskipun telah mengenal si pemilik bola lampu teras yang menyala buta waktu. Namun bola lampu itu tidak seperti sedia kala lagi. Semenjak tuannya pergi, ia selalu redup. Mulai dari mentari bangkit dari tidurnya hingga terjatuh kembali ke ujung langit dan tergantikan gagahnya bulan menerangi. Lampu ruang dalamnya juga telah mati, tak peduli siang ataupun malam. Robin kembali duduk di kursi panjang kayunya, melepaskan alas kaki bersama debu-debu letih yang menimbun pundaknya. Matanya terus menatap lampu itu sementara pikirannya berlayar. Mengingat kejadian yang telah berlalu, menongak ketawa kecil mengukir wajahnya. Ternyata rumah itu jauh lebih buruk jika lampu terasnya padam sepanjang hari. Gumamnya sore itu.